Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Pengamat MotoGP bicara soal potensi insiden Marc Marquez dengan Francisco Bagnaia di Portugal berbuntut panjang. Pengamat MotoGP, Guido Meda, membicarakan soal potensi insiden Marc Marquez dengan Francisco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 bakal berbuntut panjang untuk hubungan keduanya. Dia menepis tegas pandangan itu. Menurut Meda, insiden dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 justru membuat Marc Marquez dengan Francisco Bagnaia menjadi sadar bahwa lawan yang dihadapi kini begitu menakutkan. Sebab, kedua pembalap itu sama-sama punya kualitas jempolan. Meda menyebut, di sisi Marquez, insiden itu justru akan membuatnya memahami kekuatan Bagnaia. The Baby Alien julukan Marc Marquez juga menjadi mengetahui bahwa Bagnaia bukanlah sosok yang mudah menyerah. Sementara itu, di sisi Bagnaia, dia dinilai akan menjadi lebih waspada kepada Marquez. Sebab, Marquez membuktikan diri menjadi lawan yang tangguh untuknya. Saya akan mengatakan tidak efek jangka panjang dari hubungan Marc Marquez dengan Francisco Bagnaia di Ducati. Sebaliknya, itu membuat mereka berdua sadar bahwa Anda sedang berhadapan dengan saingan yang menakutkan, ujar Meda, dikutip dari Crash, Selasa tanggal 9 April tahun 2024. Bagnaia memahami bahwa Marquez masih menjadi lawan tangguh dalam pertarungan jarak dekat. Pada saat yang sama, Marc mampu mengukur Pecco dan memahami bahwa dia bukanlah orang yang mudah menyerah, lanjutnya. Mereka berdua adalah dua orang yang matang, apa yang terjadi menambah daya tarik kejuaraan ini, tetapi saya ragu hal itu akan berubah menjadi episode yang salah, jelas Meda. Ya, sebuah insiden senggolan antara Bagnaia dan Marquez terjadi di Autódromo Internacional do Algarve, Portimão, Portugal pada tanggal 24 Maret tahun 2024. Bagnaia menyenggol Marc Marquez kala bertarung memperebutkan posisi kelima. Kala itu, Marquez sendiri baru saja berhasil menyalip Bagnaia di urutan kelima. Akibat insiden senggolan itu, keduanya langsung terjatuh dan terseret ke gravel. Supo penasaran apakah Marquez bisa menang pakai Ducati di Austin. Pembalap Spanyol, Marc Marquez dinilai beradaptasi dengan baik menggunakan motor Ducati pada tahun 2024 ini. Marquez sebelumnya menghabiskan total 11 musim dengan motor yang sama di tim yang sama, Honda RC213V. Kini dia telah melalui dua seri dengan motor Desmosedici Ducati GP23 di tim Gresini Racing. Menghadapi balapan ketiga musim ini di Amerika Serikat, yang merupakan sirkuit favorit Marquez selama ini, ada banyak harapan tentang kemenangan pertama rider cercera itu dengan motor Bologna. Mantan Direktur Tim MotoGP Ducati, Suzuki dan Honda, Livio Supo turut memberikan pandangannya tentang Marquez. Ini membuat perbedaan besar, sekarang dia beradaptasi dengan Ducati dan memiliki motor yang berperilaku berbeda dibandingkan sepeda motor tradisional, kata Supo dalam berita motosan.es. Di Qatar dia mencapai 3 detik, di Portimão dia unggul, saya tidak akan mengatakan Anda tidak bisa mengeluh, jelasnya. Balapan selanjutnya adalah di sirkuit Austin, sirkuit favorit Marquez selama ini. Supo sangat menantikan akan seperti apa penampilan Marquez di sirkuit yang banyak tikungan kiri itu. Kami akan melihat apakah trek bersahabat yang memiliki tikungan kiri paling banyak sudah cukup baginya untuk menyelesaikan adaptasinya dengan motor ini dan bercita-cita meraih kemenangan. Kini dia bukan lagi anak seperti beberapa tahun yang lalu, dia memiliki motor baru dan dia juga telah mengganti pemimpin timnya. Anda harus memberinya waktu, tapi dia melakukannya dengan sangat baik, demikian tutup Supo. MotoGP AS di kota akan berlangsung pada Minggu, tanggal 14 April mendatang. Pemilik anyar MotoGP, Liberty Media disebut ingin kurangi jumlah pembalap Spanyol. Dengan masuknya Liberty Media ke MotoGP, muncul isu mereka berambisi untuk melakukan internasionalisasi barisan pembalap. Khususnya Liberty Media, perusahaan asal Amerika Serikat, ingin memperkuat pasar kejuaraan dunia balap motor di negeri Paman Sam. Beberapa juara dunia pada era 500cc atau MotoGP seperti Kevin Schwantz atau Nicky Hayden berasal dari Amerika Serikat. Namun ironisnya saat ini tidak ada orang Amerika Serikat yang berada di paddock. Yang paling dekat untuk mencapai ke sana adalah Jo Roberts, yang saat ini berada di Moto2. Mungkinkah internasionalisasi ini berarti lebih sedikit pembalap Spanyol di MotoGP, yang saat ini menjadi negara paling dominan di paddock?
Carmelo Ezpeleta selaku CEO Dorna yang merupakan penyelenggara MotoGP menegaskan kepada surat kabar Marca bahwa soal pembalap adalah masalah kualitas, bukan kewarganegaraan. Ini adalah kejuaraan dunia balap motor dan para pembalap terbaik di dunia ada di sana. Saya tidak tahu ada pembalap dengan level yang lebih baik dari 22 pembalap yang ada di sana, kata Ezpeleta. Saya tak tahu siapapun, jika ada yang tahu, beritahu saya. Begitulah adanya, tambahnya. Ezpeleta memberi contoh NBA yang sering dianggap ajang basket paling bergengsi di dunia tapi para pemainnya sebagian besar adalah orang Amerika Serikat. Meskipun NBA sebenarnya merupakan kejuaraan basket Amerika Serikat bukan seperti MotoGP yang berstatus kejuaraan dunia balap motor. Orang-orang ingin menikmati balapan MotoGP. Kami harus terus menciptakan tontonan terbaik dan olahraga terbaik yang bisa dilakukan di MotoGP, kata Ezpeleta. Ada hal rahasia yang membuat Quartararo bertahan dengan Yamaha. Penggemar MotoGP merasa sedikit aneh dengan keputusan pembalap Prancis, Fabio Quartararo, yang memilih untuk tetap bertahan dengan Yamaha. Quartararo akan tetap menjadi pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha selama 2 musim lagi untuk 2025 dan 2025 mendatang. Padahal dalam setahun terakhir ini Quartararo tidak terlalu senang dengan perkembangan motor Yamaha. Dia diperkirakan akan pindah ke pabrikan lain, namun kini keputusannya bertahan mengejutkan. Yamaha telah menunjukkan kepada saya pendekatan baru dan mentalitas agresif, kata Quartararo berbicara kepada surat kabar Prancis, L'Equipe, seperti dikutip motosan.es. Berdasarkan apa yang saya lihat dalam beberapa bulan terakhir, banyak hal bisa berubah, sambung Quartararo menerangkan. Namun demikian, Quartararo mengakui bahwa ada hal-hal yang tak bisa dia ungkap ke publik terkait asalan bertahan dengan Yamaha. Ada hal-hal rahasia yang membuat saya mengambil keputusan. Itu tidak mudah karena masih ada pilihan lain. Tidak semuanya akan terjadi dalam waktu dekat, tapi kita lihat saja ke depan, seru Quartararo. Yamaha Moan memang belum sepenuhnya kompetitif, tapi mereka sedang dalam proses mencapai kemajuan yang signifikan. Masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, sementara pabrikan lainnya juga terus mengalami kemajuan dalam langkah yang lebih besar dan lebih nyata. Kami tidak akan mendapatkan hasil yang luar biasa, tapi saya lebih yakin dalam jangka panjang, demikian Quartararo. Dengan kontrak baru ini, maka Quartararo akan berada di Yamaha setidaknya selama 8 musim, terhitung sejak debut pada 2019 silam. Martin muak orang bicarakan Marquez Acosta, padahal dia yang menang. Pembalap Spanyol, Jorge Martin tampil sangat baik di 2 seri awal MotoGP tahun 2024. Rider satelit Prima Pramac Racing itu mampu mempertahankan kecepatannya seperti tahun lalu, bahkan sekarang lebih meningkat. Berkat kemenangan di Portimao, Martin kini memimpin klasemen sementara menuju MotoGP AS. Meskipun begitu, Martin tidak terlalu senang dengan sambutan setelah balapan di Portugal. Orang-orang lebih fokus dan banyak membicarakan pembalap lain seperti Marc Marquez dari Gresini Racing dan rookie sensasional, Pedro Acosta. Martin mengaku merasa muak, padahal dia yang mememangkan balapan. Kita harus bersikap adil, saya sudah muak, saya menang, saya tidak punya motor pabrikan meskipun sepertinya begitu, dan mereka berbicara tentang Marc Marquez, Pedro Acosta, dan bukan saya selagi saya menang, kata Martin setelah balapan di Portugal, sebagaimana diwartakan padok tanda hubung GP.com. Walau tampil sangat baik, tapi Martin tahun ini juga menghadapi rintangan yang sangat sulit dalam usahanya menuju tim pabrikan Ducati. Martinator menargetkan berada di tim Ducati Lenovo untuk tahun 2025, kursi yang saat ini diduduki oleh Enea Bastianini. Kontrak Bastianini segera berakhir, namun performanya mulai meningkat dan ada kemungkinan tetap di tempatnya sekarang. Selain itu, ada juga Marquez sebagai saingan terberat Martin menduduki kursi pabrikan. Marquez kini menjadi pusat perhatian setelah pindah dari Repsol Honda ke Gresini Racing, dan hasilnya sejauh ini cukup baik.